Jadi tidak semua pekerjaan disebut profesi, baik menurut Saprudin Nurdin maupun menurut Ahmad Tafsir. Jadi ada persyaratannya, ada persyaratannya. Okay. Yang pertama, menurut Saprudin, syarat profesi itu pekerjaan itu betul-betul merupakan panggilan hidup, ya bukan part time, bukan sambilan, bukan, tapi betul-betul menjadi panggilan hidup untuk sepenuh waktu, sepenuh waktu. Ya kita doakan mudah-mudahan teman kita nih Ariska yang katanya lagi di rumah sakit operasi ya, agar segera sembuh ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, syaratnya harus ada pengetahuan dan kecakapan atau keahlian tertentu. Nah, melalui proses pendidikan inilah kalian akan memiliki pengetahuan, wawasan tentang menjadi guru itu seperti apa. Yang disebut dengan didaktik, metodik itu seperti apa. Masih ada 3 orang ya, 2 orang yang mau masuk. Gak apa-apalah pertemuan kedua. Jadi terganggu. Ya. Ya. Dan seterusnya. Oke. Okay? Kita lihat sebentar ke Ahmad Tafsir. Apa perbedaan? Hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Okay. Tidak ada perbedaan yang berarti. Tapi saya akan fokus pada kode etik. Nah, jadi satu pekerjaan disebut profesi apabila ada kode etiknya. Kode etik itu dirumuskan oleh siapa? Nah, kode etik itu dirumuskan oleh anggota organisasi. Maka mengajar disebut profesi karena ada kode etiknya. Ada kode etik guru. Okay? Kode etik guru itu dirumuskan oleh organisasi-organisasi keguruan, oleh anggota yang telah gabung dalam organisasi. Apa organisasinya? Organisasi profesi namanya IKIP PGRI misalnya. Bukan IKIP PGRI, PGRI gitu, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini payungnya. Jadi syarat pekerjaan sebagai satu profesi, ada organisasi profesi yang menaungi, yang menjamin martabat anggotanya, yang menjamin martabat anggotanya. Kode etik itu dirumuskan agar citra organisasi itu terpelihara. Tidak boleh ada yang melanggar, tidak boleh ada yang semua gue. Maka mengajar disebut profesi, sekali lagi salah satunya karena ada organisasi. Menjadi dokter itu disebut profesi karena ada organisasinya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa dokter disebut profesi? Karena melalui sebuah pendidikan. Okay? Dan itu menjadi panggilan hidup sepenuh waktu. Bukan sambilan. Saya mah sambilan jadi dokter. Saya mah sambilan jadi tukang pijit. Nah, misalnya. Sambilan Pak, dari sebelum ada panggilan saya mah jualan bakso dulu. Itu bukan panggilan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Bukan menjadi sumber penghidupan utama. Jadi adik-adik sekalian, ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan kalau kita ingin kita ingin disebut sebuah profesi. Tolong diperhatikan itu. Ini ya, jadi syarat-syarat profesi perlu diperhatikan. Okay? Nah, kita berpindah kepada etika. Apa itu etika? Okay. Sudah berapa orang ini? 27 orang. Okay. Ya, 27 orang yang hadir. Saya mau lihat. Ya, oke.
Kita lanjutkan. Ya, jadi kita sekarang bicara etika profesi. Sorry. Apa itu etika profesi? Nah, etika profesi, ya landasan, dasar, pedoman, panduan, profesionalisme dalam dunia kerja. Dalam hal ini adalah dalam dunia kerja keguruan. Karena itulah kita perlu membahas. Dan mata kuliahnya adalah pengembangan dan etika profesi keguruan. Jadi kamu harus memahami etika sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana bicara, bagaimana bertindak, bagaimana mengambil keputusan secara profesional. Itu namanya etika profesi. Mengapa kita perlu mengkaji etika profesi agar ketika kita bertutur, kita bisa disebut sebagai orang yang profesional. Okay. Cara memilih kata, okay. Kemudian yang kedua, tahu bagaimana cara bertindak, okay. Menjadi seorang profesional. Nah, misalnya contoh paling ini disiplin. Disiplin itu penting karena tidak ada di dunia maju sana orang bisa disebut profesional kalau dia indisiplin, tidak disiplin. Kalau misalnya seorang dokter tidak disiplin dalam operasi, dalam melaksanakan operasi, okay, itu akan berakibat pada sang pasien. Maka ketika Al-Quran bicara demi waktu, Allah bersumpah tentang waktu, itu memang ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Tidak ada kepentingan Allah, tapi kepentingan kehidupan manusia. Kenapa saya mengajarkan kita harus disiplin, minimal disiplin masuk, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. Meskipun kemudian saya tidak akan bicara 1 jam lebih dalam konteks online seperti ini, kasihan kuota teman-teman. Saya diingatkan oleh rambu-rambu, okay? Oleh rambu-rambu. Kenapa? Kalau saya bicara 2,5 jam menggunakan ini, habis pulsa. Nah, itu ada pertimbangan kemanusiaan yang harus diperhatikan. Okay. Meskipun jadwal kita jam 7.30 sampai jam 10, saya tidak akan sampai habis jam 10. Untuk melengkapi itu, kita perlu strategi, perlu kesepakatan. Misalnya ada penugasan di luar. Okay. Kalau satu orang dosen 2,5 jam, seminggu itu 10 orang dosen, berapa kuota mahasiswa habis? Oke. Berapa biaya yang perlu dikeluarkan? Kan begitu. Jadi ada pertimbangan. Pertimbangan itu apa namanya? Mengambil keputusan secara profesional. Ini. Okay. Meskipun dalam konteks keilmuan dirasa kurang cukup, ya karena kondisi, situasi dan kondisi. Lain kalau kita bertemu di kelas secara langsung, itu biasa. Tapi kalau melalui daring seperti ini, 1 jam saja sudah pulsa tersedot luar biasa. Apalagi sampai 2,5 jam satu orang dosen. Jadi ini yang disebut dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu adalah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Kalau kita khususkan berarti dalam dunia kerja keguruan kita. Ya. Ada beberapa prinsip dalam etika profesi ini.
Oke. Menurut Max Monroe itu ada 4. Jadi minggu lalu saya bicara 5 ruang lingkup. 5 ruang lingkup etika profesi keguruan. Nah, kali ini kita bicara prinsip. Ada prinsip responsibilitas. Etika profesi itu dibangun atas dasar prinsip apa? Prinsip responsibilitas, tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap profesi kita? Karena kita sudah menjatuhkan pilihan menjadi seorang guru, maka kita harus bertanggung jawab dalam profesi itu. Kita sadar betul bahwa ketika kita sudah memilih menjadi guru, maka menjadi guru itu adalah panggilan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup utama. Maka tanggung jawab itu penting. Jadi, bahasa Al-Qur'annya bahasa Al-Qur'annya adalah bahwa kalian bekerja itu secara profesional. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah. Katakanlah setiap sekalian ya'malu yang mau bekerja, bekerjalah ala syakilatihi. Bekerjalah sesuai dengan panggilan jiwa. Sesuai dengan profesinya masing-masing. Agar apa? Apa dasarnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, prinsip etika profesi itu adalah keadilan. Al-adalah. Keadilan itu penting. Keadilan itu tidak harus sama. Tapi proporsional. Proporsional. Jadi ada contohnya di situ tuh. Yang berikutnya adalah prinsip otonomi. Jadi seorang guru profesional itu harus mandiri dia. Harus mandiri dia. Mandiri untuk mengembangkan keilmuannya, mandiri untuk mengangkat harkat dan martabat anak didiknya. Maksud mandiri itu apa? Dia harus berusaha semaksimal mungkin, dengan prinsip mandiri. Jadi pengembangan profesionalitas guru itu ada 6 prinsip. Salah satu prinsip adalah prinsip mandiri. Prinsip mandiri. Wah, saya tidak bisa ini mengikuti pelatihan sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di kota misalnya. Maka yang di desa harus berpikir, kalau begitu saya harus mandiri. Melalui jalur-jalur tertentu. Misalnya bagaimana datang ke orang yang ahli, guru ahli, belajar di sana, berdiskusi, berkomunikasi. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Karena etika itu bicara moralitas, meskipun tidak sama antara etika dan moral, meski ada juga yang menyamakan itu. Maka etika profesi memiliki prinsip integritas moral. Seorang guru profesional dia membangun fakta integritas terhadap dirinya sendiri. Apa fakta integritas itu misalnya? Saya kalau jadi guru profesional, misalnya saya tidak akan pernah masuk kelas kalau saya sudah terlambat 7 menit dari jadwal yang ditentukan. Itu dari dulu sampai sekarang. Maka online pun sebelum jam 7.30 saya sudah siapkan. Itu fakta integritas yang kita bangun. Jadi integritas moral. Saya tidak pernah meluluskan seorang mahasiswa pun. Tidak pernah. Tapi saya akan memberi keadilan kepada mahasiswa yang memang layak untuk lulus secara maksimal. Maka minggu lalu saya sebutkan, kalianlah yang harus lulus. Bagaimana cara lulus itu? Hadir aktif, partisipasi di kelas aktif, tugas maksimal, UTS maksimal, UAS maksimal, tidak melanggar deadline, paham instruksinya, jelas. Ngapain pas saya nahan-nahan? Kalau 90, 90, kalau 95, 95, kalau 85, 85, 86, 86, atau 80, 80, tidak boleh dicegah. Itu namanya integritas moral. Kenapa? Karena ada prinsip keadilan. Tidak boleh dong sama nilainya ya mahasiswa yang
partisipasi kelasnya sangat aktif dengan yang tidak berpartisipasi sama sekali. Itu contoh aspek-aspek yang tertentu. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya dalam Islam kita lihat apa sih etika itu. Jadi dalam Islam etika itu tidak selalu sama dengan moral. Ya. Meskipun saling terkait antara etika, moral, dan akhlak. Sangat terkait. Okay? Saya katakan sangat terkait. Kenapa sangat terkait? Karena ketiga-tiganya bicara tentang baik buruk. Bicara tentang patut tidak patut. Bicara tentang pantas tidak pantas. Okay? Ketiganya itu bicara tentang itu. Okay? Paham ya? Jadi itu kita lanjutkan agar lebih jelas. Jadi istilah etika seringkali disamakan dengan akhlak. Padahal akhlak itu lebih luas cakupannya. Tapi sama dikatakan dengan akhlak karena objeknya. Objeknya tadi itu adalah rata-rata membahas tentang bagaimana bertingkah laku yang sesuai dengan grand design penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan grand design diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma bu'ithtu liutammima illa makarimal akhlak. Bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan pilihan Allah itu, misi utamanya adalah bicara tentang akhlak manusia, meluruskan moralitas manusia. Sekali lagi, akhlak itu cakupannya lebih luas dari moral, lebih luas dari etika. Kenapa kita bicara etika? Karena spesifik. Ya. Kita spesifik bicara etika profesi, etika dalam bekerja. Okay. Nah, ya. Sumbernya. Jadi sumber etika profesi dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Plus yang ketiga, di situ belum ada di situ. Yang ketiga adalah tradisi. Kalau misalnya di dunia akademik ada namanya tradisi akademik. Nah, tradisi akademik itu yang menjadi sumber etika. Misalnya di barat sana, okay, seorang guru yang plagiasi itu lebih nista daripada seorang guru yang berselingkuh. Itu di barat. Kenapa? Karena ada tradisi akademik yang menjadi tolak ukur. Okay? Menjadi tolak ukur. Karena guru itu panutan. Mengapa plagiasi itu lebih nista dibanding dengan perselingkuhan? Karena tradisi akademik, perselingkuhan itu tradisi moral masyarakat. Okay? Tapi etika profesi pekerjaannya, plagiasi itu terkait dengan moralitas sebagai pengampu, okay? Pemangku satu pekerjaan tertentu. Namanya tradisi akademik. Termasuk tradisi akademik itu adalah disiplin. Itu tradisi akademik. Di dunia maju itu begitu. Di Jepang, kalau ada ujian, okay, itu tidak ada satu mahasiswa pun yang toleh kiri, toleh kanan. Nggak ada. Jadi kalau masuk ruangan, ya di Jepang itu kalau masuk ruangan, ada ujian, okay, misalnya tes menjadi guru. Okay, itu tidak boleh, bukan tidak boleh saja. Mereka sudah tahu betul etikanya. Karena dididik dari dulu. Dalam proses belajar mengajar sudah dididik. Jadi begitu dia masuk ruangan, tidak ada yang toleh kanan, toleh kiri. Semua bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Kalau mau bertanya, tanya kepada pengawas. Tapi kalau kita sering tuh, toleh kiri,
toleh kanan, banyak cara, banyak strategi yang kita lakukan. Tapi dalam kesempatan kali ini kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana menjadi sosok yang profesional. Karena ada kaitannya dengan tanggung jawab moral. Karena etika itu sumbernya adalah Al-Quran. Tadi saya sebutkan, kullu ya'malu ala syakilatihi. Yang kedua sumbernya adalah sunnah Rasul. Rasul itu kan sangat profesional. Sangat profesional. Sahabat-sahabat juga sangat profesional. Misalnya Ali, ketika Ali kehilangan baju perangnya, dia melihat baju perangnya itu diambil oleh seorang Yahudi, dipakai oleh seorang Yahudi. Maka Ali mengajukan gugatan terhadap ke pengadilan. Dihadirkan Yahudi itu, dihadirkan juga Ali. Ditanya oleh hakim, wahai Ali, apa bukti, siapa saksi yang bisa membuktikan dan bisa menyaksikan bahwa baju yang dipakai oleh Yahudi itu adalah baju kamu? Ali menjawab, saya tidak punya bukti, saya tidak punya saksi. Tapi saya yakin bahwa itu baju saya. Meskipun, kalau begitu kata hakim, karena Anda tidak punya bukti, Anda tidak punya saksi, maka baju ini adalah milik Yahudi. Ali menerima dengan lapang dada. Saya akan terima dengan lapang dada putusan itu, karena memang saya tidak bisa membuktikan, saya tidak bisa mendatangkan saksi bahwa itu memang baju perang saya. Nah, Yahudi karena melihat bagaimana santunnya, bagaimana profesionalnya hakim dan Ali, itu kemudian mengakui, benar wahai hakim, ini adalah bajunya Ali yang saya curi, baju perang Ali yang dicuri. Tapi karena etika, karena santunnya perbuatan hakim dan Ali, profesionalitas yang ditunjukkan oleh kedua orang itu, maka Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Jadi ini persoalan. Dari sunnah Nabi, tradisi sahabat, kemudian tradisi akademik itu menjadi sumber etika profesi. Nah, baik, terakhir kita akan bicara karakteristik etika Islam yang perlu kita garis bawahi. Menurut Hamzah Yakub, ada 5 karakteristik etika Islam, etika profesi itu. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Jadi kalau jadi guru, kita tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana tutur kata yang patut, mana tutur kata yang tidak patut, bagaimana cara berpakaian yang pantas dan bagaimana cara berpakaian yang tidak pantas. Bagaimana cara membina komunikasi dengan anak didik yang baik dan yang patut, yang pantas dengan yang tidak pantas, itu tahu. Yang kedua prinsipnya, karakteristiknya si Islam mengatakan bahwa yang menjadi sumber moral adalah didasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi lagi-lagi etika profesi keguruan PH ini sangat Islami. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita itu tidak hanya kepada profesi kita, tapi kepada yang memberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjanjikan kepada kita, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau kita ingin jadi guru dan sudah berkomitmen jadi guru, yakinlah bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, janji Allah untuk mengangkat derajat itulah yang membuat pertanggungjawaban kita kepadanya. Yang ketiga adalah prinsip karakteristik universal dan komprehensif. Meskipun etika profesinya adalah etika profesi Islami, tapi karakteristik yang dikedepankan adalah universal, karena Islam itu agama yang universal. Solihun likuli zamanin wa makan, dan sangat komprehensif karena mencakup banyak aspek. Nanti kita akan lihat di kode etik ya, nanti kita lihat. Dan bukan melihat kode etik, tetapi bagaimana kita mengkritisi kode etik itu. Kita belajar kan mengkritisi, ya, bukan hanya menerima apa adanya. Yang berikutnya, jadi ajaran-ajaran Islam itu bersifat praktis, tepat dan cocok dengan fitrah naluri
Naluri seorang guru itu seperti apa? Naluri guru profesional. Nah, itu yang harus dikedepankan. Naluri itu berangkat dari fitrahnya. Fitrah itu tidak pernah ternoda. Namanya fitrah, masa ternoda? Fitrah itu kesucian. Kesucian itu sumbernya yang maha suci. Nah, jadi menjadi guru agama, menjadi guru PAI itu, menurut Sanusi, itu predikatnya adalah luar biasa. Kedudukannya luar biasa. Di atas orang tua. Jadi begitu. Terakhir adalah karakteristik etika Islam mengarahkan kita manusia ke jenjang akhlak yang sesungguhnya. Bagaimana sih seorang guru profesor itu akan terpancar dari perilaku keseharian dengan prinsip al-mu'min mir'atu lil mu'minin. Jadi ketika seorang guru profesor itu etikanya kalau dia mengukur baju muridnya, tidak mengukur baju muridnya dengan ukuran dia. Tidak tepat. Tidak tepat. Wah, kenapa? Saya tanya kalian tidak bisa menjawab dengan cepat. Oh, tidak boleh. Tidak boleh mengukur baju siswa dengan ukuran baju guru, baju Anda, tidak boleh. Ukurlah baju siswa itu dengan ukuran dia. Cara dia hanya perlu diarahkan, diluruskan. Cara dia berbicara, cara dia menyikapi, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal untuk pengantar, ya, masih pengantar kita, pengantar untuk bagaimana Islam bicara tentang etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan ini menjadi penting karena dia menjadi landasan pekerjaan seorang guru profesional. Oke? Ada yang mau didiskusikan? Tradisi akademik kuliah dengan Pak Said tidak tanya. Tidak boleh tanya. Tapi berkomentar. Komentar. Apa yang ingin dikomentari? Bangun sebuah argumen. Jadi kalau ingin berkomentar, bangun sebuah argumen. Argumen yang rasional, yang logis. Nanti kalau mau di-share, saya share materinya, ya. Ada yang mau dikomentari? Gak usah lama-lama dulu nih, baru pertemuan kedua. Bahkan baru pertama ini. Nanti mabok lagi. Oke? Ada 29 orang yang hadir. Yang bertatapan sekian orang. Yang masih bersembunyi sekian orang. Kenapa sih takut? Biasa saja sesama teman. Inilah kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus disyukuri. Ada etikanya tentunya. Kalau cewek nggak pakai jilbab, nggak usah nongol. Yang sarungan cowoknya kan nggak kelihatan juga, nggak apa-apa kan di rumah, nggak ada masalah. Ya, saya pikir sementara seperti itu, ya. Sembari saya berdoa mudah-mudahan kalian dan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khususnya teman kita yang tadi sudah lagi operasi, siapa tadi itu? Ariska, ya. Mudah-mudahan segera disehatkan. Jaga kesehatan karena ini kondisi pandemi, ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka di kelas biar enak gitu. Kuliah itu enak kalau tatap muka itu. Komunikasi langsung, face to face. Dari kalian saya bisa mengungkap apa semestinya yang harus kita kaji lebih lanjut. Oke. Nah, minggu depan bawalah
bawalah pengalaman-pengalaman ya, tentang guru-guru kalian yang hebat-hebat itu. Okay? Guru yang hebat loh ya, kehebatan mereka. Kehebatan mereka itu kita diskusikan. Jadi kita tahu seberapa urgent, seberapa penting profesionalisme keguruan itu. Sehingga kita sampai semester 5 ini perlu mengkaji pengembangan dan etika profesi itu. Sebab banyak sekali guru-guru di luar sana yang S2, yang sudah bahkan yang sudah S3, ya, cara bertuturnya masih suka menyinggung, cara bertindaknya masih arogan dan sebagainya kan, mengambil keputusan masih sepihak, bahkan mengabaikan pihak lain, banyak sekali. Makanya mereka kemudian yang belum profesional itu dimasukkan ke dalam sebuah program namanya PPG, Program Pendidikan Guru, agar menjadi profesional. Saya lagi menangani satu kelas ini. Jadi ada guru yang sudah sekian tahun ngajar, ada yang bergelar S2, ada yang bergelar S3, masih belum dikatakan profesional. Harus dididik dulu nih, dilatih lagi gitu, agar menjadi sosok yang profesional. Saya minta buat peta konsep saja masih banyak yang salah. Tapi kemudian apakah saya menghakimi? Tidak. Kita berikan saran. Maksudnya peta konsep itu begini. Lah itu guru loh. Guru yang sudah sekian tahun ngajar. Yang katanya mengajarkan mind map peta konsep di kelas. Begitu kita minta buat peta konsep, masih banyak yang kurang tepat. Karena mungkin kemudian kita berbesar hati, mungkin karena kesibukan mereka sambil ngajar disuruh ikut program, ya kan? Mungkin karena ketidakmampuan IT mereka, mungkin karena macam-macam. Jadi kita berbesar hati, tidak boleh kemudian masa guru sudah sekian tahun buat peta konsep dia nggak bisa, sama yang ngajar dan yang diajar sama namanya itu. Sama namanya. Jadi kita mencarikan jalan keluar. Bagaimana menjadi sosok yang profesional. Dari satu-satu dari 20 orang itu kita cermati. Kita sarankan masing-masing sarannya berbeda. Ibu bapak, peta konsep itu harus tuntas, keterkaitan antara satu sub dengan sub yang lain dan sebagainya itu harus pelan-pelan. Ada yang sudah bagus, tapi penjelasannya naratif, uraian lengkap, belum terbiasa menggunakan kata kunci. Ya begitu, masing-masing berbeda-beda. Jadi, alhamdulillah disambut dengan baik. Tapi kalau kita dengan petentang-petenteng, wah, mereka juga menolak. Kasihan, mereka itu sudah profesional sebenarnya. Sebenarnya yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu sudah profesional sebenarnya. Cuma karena keadaan saja, karena kesempatan saja dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh menghakimi kemudian. Ada satu itu yang menghakimi akhirnya muncul ke permukaan. Mereka protes, nggak terima. Yang mereka lakukan dikatakan salah dan lain sebagainya. Jadi ada etika, ada manner, ada the way how to speak, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menyikapi orang lain dan sebagainya. Nah itu fokus. Makanya saya paling senang kalau disuruh mengampu mata kuliah ini etika profesi keguruan. Sekaligus menantang apakah saya memang profesional atau tidak. Tapi kok tiap waktu, tiap tahun saya kebagian terus. Dan di PPG saya juga yang mangkunya, kok yang lain kemana? Berat. Mengampu program mata kuliah ini berat. Di PPG program pendidikan guru, saya juga termasuknya diminta tiap waktu mengajar tentang materi profesionalisme guru itu. Hanya diskusi secara dengan mereka itu lebih mendalam. Bukan main-main bagaimana tadi itu. Bagaimana menciptakan seorang guru yang profesional kalau guru yang dosennya saja tidak profesional.
ternyata, wah kok tiap tahun saya kebagian. Yang lain, yang mudah-mudahan kebagian juga lah ganti-gantian. Tapi memang berat ditawarkan itu, sorry, ditawarkan, mohon maaf. Kenapa kaitannya dengan pribadi? Ini kaitannya dengan pribadi. Saya minta teman-teman PPG diskusi jam 1, dari jam 1 sampai jam 11 malam. Saya tunggu, saya kontrol, saya tongkrongin. Dari jam 1 tuh saya tongkrongin, ada yang diskusi, saya jawab satu saat. Sampai jam 11 malam, kalau masih ada kita layak. Nggak ada masalah. Oke? Jadi saya berharap kita semua paham, oke, dengan betapa pentingnya menjadi calon guru yang profesional. Oke? Kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan. Sampai nanti bagaimana cara membuat peta konsep, ya, pelan-pelan. Bagaimana membuat resume, okay. Ya, bagaimana berdiskusi dan sebagainya. Jadi ada etika diskusi. Bagaimana seorang guru ketika berdiskusi dengan anak didiknya. Apakah dia lempar begitu saja, kemudian dia tinggalkan anak-anak yang diskusi di kelas, tidak tahu arahnya kemana, apa tujuannya, nggak bisa. Seorang guru harus bertanggung jawab. Karena dia yang ditipu, yang ditiru. Oke, saya pikir demikian, guys. Untuk pertemuan kedua ini, saya tidak bisa lebih dari 1 jam. Karena kuota, karena pulsa. Jadi kalau ada yang protes, silahkan protes. Pak Said itu ngajar 1 jam aja, padahal jadwalnya 2,5 jam, silahkan. Kalau mau pulsa kalian habis, oke, tidak ada masalah sama saya. Tidak ada masalah. Kalau nanti ditegur saya, Pak Said, kenapa? Oke Pak, siap. Saya 2,5 jam. Saya kan gratis pulsanya, tidak ada masalah. Gratis dalam arti apa? Pakai wifi sendiri di rumah. Nah, teman-teman mahasiswa, tidak masalah. Jadi untuk sementara demikian ya. Jadi 3 menit lagi, jam 8:30. Jangan lupa barcode. Saya setiap selesai kuliah, barcode-nya akan saya tutup nih, mulai pertemuan hari ini. Kemarin kan masih saya buka. Hari ini kita coba mendisiplinkan